itu adalah ormas masyarakat hukum adat. Tetapi pada waktu yang bersamaan ada konvoi ataupun apa itu pro-Palestina. Pertanyaannya adalah, kok bisa polisi memberikan izin kepada dua ormas? Kan dia punya intel itu yang sangat sensitif. Ini bawa bendera Palestina, ini kenapa harus dikasih izin? Kondusif, saya pikir nggak percaya kondusif. Nah, saya kembali lagi ini masalah itu. Maka saya membaca berita kemarin itu ada Haikal katanya menantang, ya menantang akan mengusir siapa saja di Indonesia ini yang pro Israel. Oke, Anda mau menarik ucapanmu itu atau tidak? Ya, saya ini orang Batak, Haikal ya, orang Batak itu mungkin kalau Anda apakah orang Yaman atau apa saya nggak tahu. Kalau orang Batak itu sudah makan manusia, Pak. Ini marga silalahi, cek itu di Sumatera Utara sudah makan hatinya manusia itu. Jadi kalau Anda mencoba-coba begitu, ya nanti mungkin kami yang dimakan. Halo, selamat malam saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, selamat sore, selamat pagi yang ada di diaspora. Saya ingin menyampaikan 3 bagian pembicaraan saya, termasuk nanti harus ada tindakan nyata. Jadi cukuplah kita membahas ini itu, dan itu cukup berharga yang masa lalu, dan masa lalu sekarang kejadiannya apa, terus what next gitu loh. Nextnya ini yang penting gitu, jadi kita jangan berhenti. Nah, jadi saya pertama mulai dari kasus di Bitung. Saya mengutip perkataan daripada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, jangan terpengaruh oleh provokasi yang mana kejadiannya adanya ya dua organisasi. Kalau di berita-berita Indonesia ini menipu semua, pembohongan ya. Saya sudah baca dari tadi nggak ada. Dia tidak menonjolkan organisasi masyarakat hukum adat itu. Ya, dia sebut ormas. Dan disebut ormas masyarakat hukum adat ini atau ormas ini yang menyerang ormas pro-Palestina. Satu hal itu penipuan itu ya. Ini tidak jujur gitu. Jadi pemerintah ini juga perlu kita koreksi dengan nanti dengan yang apa fakta gitu. Jangan bersandiwara pemerintah. Saya nanti di dalam solusi yang terakhir harapan saya akan disampaikan. Nah, yang kedua, di situ dikatakan yang sudah mengantongi izin itu adalah ormas masyarakat hukum adat. Tetapi pada waktu yang bersamaan ada konvoi ataupun apa itu pro-Palestina. Pertanyaannya adalah, kok bisa polisi memberikan izin kepada dua ormas? Kan dia punya intel itu yang sangat sensitif. Ini bawa bendera Palestina, ini kenapa harus dikasih izin? Apa betul itu tidak ada apa izin? Ada tadi pengakuan ilegal. Lah kalau ilegal tangkap dong. Lah buat apa peraturan kalau orang melakukan apa namanya demonstrasi atau perkumpulan ada diberitahukan? Itu kan supaya diamankan. Berarti kepolisian di Bitung ini juga perlu diproses hukum. Di mana Anda kejadian itu, di mana Anda tindakan preventif itu tidak jalan, ya, tidak jalan kan? Ini juga saya pikir masyarakat hukum adat apa ini Manguni persoalkan ini, petunkan Polda, ya nggak cukup kondusif. Bagi saya itu nonsen. Oleh karena itu, jangan-jangan situasi di Bitung ini adalah cek ombak permainan daripada sekelompok orang tertentu. Dia cek ombak bagaimana reaksi daripada orang yang pro Palestina dan pro Israel. Oh ternyata apa begini. Oleh karena itu cek ombak ini harus kita buktikan bahwa benar-benar ada ombak, Pak Bramesta. Bahwa bukan ombak lagi, sebenarnya sudah ada tsunami, potensi tsunami sosial politik di Indonesia. Gara-gara sikap dan perlakuan daripada pemerintah dan negara Republik Indonesia. Ini harus disampaikan. Cek ombak itu betul-betul ada memang ombak. Jangankan ombak, potensi tsunami ada. Ini harus kita buktikan itu, Pak Permesta. Nggak cukup kita ngomong di sini saja, harus ada apa namanya action nyata. Nah, yang kedua adalah Kapolri menyatakan jangan terpengaruh provokasi. Yang provokator akan diproses hukum. Maka pertanyaan saya, Pak Kapolri, saya tetap hormat kepada Polri, ya, dan Polri juga harus independen, harus bela negara. Polri dan TNI adalah alat bela negara, bukan alat bela kelompok, bukan alat bela golongan tertentu, bukan bela alat pemerintahan, tidak, alat bela negara. Maka pertanyaan saya, Pak Kapolri, apa itu provokasi? Sepakat dulu kita istilah provokasi. Tadi Bung Teddy mengatakan
subversi. Kita paham dulu ini, ya, jangan kita menggunakan itu dan kita terima tapi tidak paham. Pak Prabowo, saya ini rakyat, Pak, juga teman-teman di sini rakyat. Yang namanya subversi itu adalah provokasi, itu adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemarahan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemarahan, juga pancingan-pancingan. Nah, perbuatan ini bisa bentuk fisik, bisa bentuk ucapan. Maka pertanyaan saya adalah, siapa yang melakukan provokasi di Indonesia tentang Palestina dan tentang Israel dan Hamas? Dan selalu digunakan Palestina. Kenapa tidak digunakan Hamas? Kebohongan lagi. Pemerintah berbohong lagi, ya. Apakah itu bukan provokasi? Jadi jangan lantas Bapak Kapolri provokasi dilakukan oleh masyarakat. Bapak-bapak yang di pemerintahan itu yang melakukan provokasi. Siapa? Contohnya Menteri Luar Negeri, provokator. Maaf, ini Bapak Presiden, ya, Jokowi. Ketua DPR, tokoh-tokoh MUI, tokoh-tokoh gereja, mereka itu melakukan provokasi, Pak, kepada rakyat ini. Jangan mereka pikir mereka merasa hebat terus melakukan sekehendak hatinya. Ada yang marah sekelompok masyarakat di Indonesia ini. Ingat, Indonesia adalah plural. Ya. Marah. Nah, sekarang Anda buktikan kemarahan itu muncul kan, cek ombak. Itulah namanya provokasi. Kemudian kalau misal, tangkap dong Pak Kapolri. Proses dong. Proses, berani nggak Pak Kapolri? Dan di mana ini BIN? Di mana fungsi BIN itu? Saya percaya kepada TNI. Ya, Polri ya sudahlah, Kapolri. Proses dong. Saya mau buktikan omongan Bapak. Proses mereka yang melakukan provokasi. Kalau masyarakat melakukan provokasi, Pak Kapolri, itu sampai di mana kekuatan dan wilayahnya dan narasinya itu tidaklah. Yang mampu melakukan provokasi yang hebat adalah para intelektual. Yang ilmunya ini, paham sosial politik, paham bagaimana membangkitkan amarah daripada masyarakat. Itu. Jadi jangan selalu disalahkan masyarakat, Pak Kapolri. Nah, terus di sana juga dikatakan itu sudah kondusif. Kondusif apaan? Kondusif, saya pikir nggak percaya kondusif. Nah, saya kembali lagi ini masalah itu. Maka saya membaca berita kemarin itu ada Haikal katanya menantang, ya, menantang akan mengusir siapa saja di Indonesia ini yang pro Israel. Oke, Haikal dengar ini baik-baik, dengar baik-baik ya. Saya tidak akan memanggil Anda Babe. Sorry, Babe itu kalau Betawi Bapak. Bagi saya itu Anda bukan Bapak, ya, jauh di bawah saya. Saya beritahu, saya akan menyatakan sikap kepada Anda ya, Haikal ya, tapi sebelum itu saya akan sampaikan. Saya di dalam menyikapi begini, Anda harus sadar, Indonesia ini dibentuk, ya, berdiri bukan oleh segolongan, Pak. Dimulai dari Sumpah Pemuda, memang ada Young Islamiyeten, tapi di situ Young Islamiyeten itu hanya satu bagian, bahwa ada Young Ambon, ada Young Celebes, ada Young ini, ada Young ini. Artinya tanpa ini Indonesia tidak bersatu. Kesalahanmu adalah kamu memecah belah Indonesia ini. Kamu mengusir, hakmu itu apa? Nanti saya akan tantang Anda. Yang kedua, negara ini sudah berkhianat kepada Mr. Johannes Latuhar Hari. Ya, saya katakan negara ini. Kenapa berkhianat? Dari awal Mr. Johannes Latuhar Hari sudah bilang dengan Amar Amis, kalau itu Piagam Jakarta 22 Juni dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka kami lebih suka berpisah. Ya, suka berpisah. Dan tidak perlu ada Kementerian Agama. Tapi apa yang terjadi? Haikal, Anda harus paham ini, Pak. Sekelompok orang-orang tertentu yang Islam itu melakukan gerakan-gerakan subtil, ya, gerakan subtil sehingga dalam satu kelompok pembahasan tertentu si Mr. Johannes Latuhar Hari tidak dilibatkan. Maka di dalam kelompok tertentu ini diputuskanlah harus ada Kementerian Agama. Itu satu, pengkhianatan. Nah, yang kedua, pada tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno berpidato. Di pembukaan pidatonya itu mengatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pengkhianatan lagi. Jadi, jangan Haikal pikir ya, kita ini tidak tahu itu. Jangan kamu seenaknya bicara di Indonesia. Nah, sekarang saya akan tantang kamu. Saya mau soft dulu, ya, yang halus. Anda mau menarik ucapanmu itu atau tidak? Ya, saya ini orang Batak, Haikal ya. Orang Batak itu, mungkin kalau Anda apakah orang Yaman atau apa, saya nggak tahu. Kalau orang Batak itu sudah makan manusia, Pak. Ini marga Silalahi, cek itu di Sumatera Utara sudah makan hatinya manusia itu.
Jadi kalau Anda mencoba-coba begitu, ya nanti mungkin kami yang akan dimakan. Itu Marga Silalah itu tanya. Terus Marga Sinaga. Nah, oleh karena itu, Haikal, cobalah Anda, silakan Anda itu beragama. Kita salut, tetapi di dalam Anda berkata-kata, jangan kamu pikir cuma Anda yang boleh hidup di Indonesia ini. Anda tahun berapa datang ke Indonesia? Nenek moyang Anda tahun berapa datang ke Indonesia? Kalau kami ini masyarakat hukum adat ini, Haikal, termasuk Mangudi itu ribuan tahun sebelum mereka kalian itu datang ke Indonesia, kami itu sudah ada, Haikal, pelajari sejarah. Jadi jangan kamu itu hebat ini merasa seolah-olah ini wilayahmu ini karena nggak ada agama Islam, nggak ada hubungannya. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Anda, ya tentukan di mana tempatnya kita akan berbicara. Cabut omonganmu itu. Kau bilang akan mengusir, itu yang saya baca. Mudah-mudahan itu salah. Nah, kedua, saya tantang Anda, ya kalau Anda tidak mau, dirikan ring, ya dirikan ring. Kita main habis-habisan di atas ring sampai ada yang mati. Ya, tangan kosong, kita main berdua. Tidak perlu undang siapa-siapa. Main di atas ring itu kita selesaikan. Saya tantang Anda. Kalau Anda berani, jawab tantangan saya ini. Ya. Kalau Anda berani. Jadi cobalah Anda bersikap santun di Indonesia ini. Anda punya ajaran agama tertentu, itu urusanmu. Jangan kau paksakan ajaran agama untuk Indonesia. Indonesia ini, Haikal, bukan negara agama. Ya, bukan negara agama. Salah kalau Anda anggap Indonesia negara agama. Kita paham dan sepakat saya dengan Haikal juga dengan yang lain-lain bahwa memang di Indonesia ini terjadi banyak masalah. Ada ketimpangan ekonomi, ada ketidakadilan, ada macam-macam. Kita sepakat itu. Dan kita sepaham itu. Dan kita sepakat untuk menyelesaikan itu. Cuma caranya itu yang berbeda, Pak Haikal. Ya, berbeda sekali. Kalau Anda kan itu menyelesaikan itu dengan menggunakan ajaran Al-Quran dan hadis Anda. Dan Anda pilih yang jalan-jalan keras, hard gitu. Padahal ayat-ayatnya banyak yang soft. Kalau kami tidak, warga negara Indonesia tidak, mari kita lakukan dengan cara-cara konstitusional. Itu Haikal, ya, ingat itu. Nah, inilah pesan saya kepada Haikal. Nah, sekarang ke depan bagaimana kita Bapak Ibu menyikapi ini? Apakah dengan ini bisa selesai? Enggak. Maka selalu di ujung daripada pembicaraan kita ini, di ending daripada ini adalah suatu statement kepada negara Republik Indonesia. Dan saya berharap, dan saya percaya, TNI yang adalah alat bela negara dan Polri adalah alat bela negara ada di pihak kita. Ya, pihak kita itu Galarua. Galarua itu punya prinsip sama dengan Mr. Johannes Latuharhari at the end of the story. Kalau para petinggi negara ini, termasuk para ketua parpol atau siapapun Anda itu, kalau Anda tidak berusaha memperbaiki negara ini dan selalu memaksakan itu, yang satu itu, bahwa ini supaya negara agama, maka kami akan berseru, kami lebih baik berpisah. Nah, tekniknya ini bagaimana, Bung Permesta? Saya sih maunya nanti kita bicara tidak terbuka di sini. Hanya melalui suatu jejaring dan jejaring dan persatuan kita bisa apa ini? Paksakan itu. Ya, saya mau nih TNI juga supaya mengetahui lah. TNI juga nggak usah tinggal diam, Pak. Tolong bertindak. Ini Polri tidak bisa ini. Walaupun ada bapak-bapak TNI dibatasi bertindak oleh undang-undang TNI. Dalam situasi tertentu itu undang-undang bisa dilanggar, Pak TNI. Nggak usah khawatir, apalagi Panglima yang baru. Demi keamanan rakyat, demi perlindungan rakyat, demi tanah air. Itu undang-undang bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Polisi ini sudah bermain politik. Nah, jadi kita harus bersatu, Bung Permesta. Mari do something, ya, do something secepat-cepatnya untuk kita mengantisipasi ini. Yang mereka cek ombak di Bitung itu bukan hanya cek ombak. Mereka mungkin ini kecil katanya. Maka sekarang kita timbulkan tsunami. Bahwa ada, gitu, jangan main-main. Nah, kesimpulannya adalah Pak Kapolri yang Anda nyatakan itu provokasi, menghimbau, bukan masyarakat yang Bapak himbau, himbaulah itu Bapak Presiden, himbaulah itu para petinggi negara, jangan melakukan provokasi kepada rakyat. Ya. Rakyat itu tidak ada subversi, dan tindaklah itu yang melakukan provokasi. Yang kedua, saya berharap masyarakat hukum adat di sana mengundi itu melaporkan itu ke kepolisian itu. Mengapa ada ormas dan dia sudah tahu pada waktu yang bersamaan diberikan izin. Dia berdalih yang satu tidak diberi izin. Loh, kok bisa tidak diberi izin leluasa dia tangkap dong. Berarti dia selalu memang mengadu domba, ya. Laporkan itu, Pak Bung Permesta, beritahu teman sana, termasuk wali kotanya, puturkan semua itu, karena mereka itulah provokatornya.
Nah, yang ketiga, Haikal, ya, kalau Anda tidak mau baik-baik, berubah, berbicara, negara ini bukan negaramu loh. Negara ini bukan hanya negara nenek moyangmu. Saya tantang kamu, ya, kita duel, bikin satu ring, habis-habisan di situ. Kalau kamu berani. Mulai sekarang Anda bicara yang sopan. Jangan seperti Anda itu bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan. Anda adalah manusia. Saya beritahu. Saya ini marga Silalai, cek di mana Sumatera Utara. Udah pernah makan orang. Marga Sinaga. Saya bukan anak putih, cek di sana. Anda mungkin lihat darah hajub, tetap udah takut, kan lari-lari, terbirit-birit. Jadi nggak usah. Cuma kami ini Haikal sebagai warga negara Indonesia yang beradat dan beradab sudah meninggalkan itu. Ajaran-ajaran yang lama yang membuat permusuhan dan sebagainya sudah kami meninggalkan itu. Kami sudah menjadi manusia baru. Tetapi jangan Anda peralat itu. Jangan Anda paksa kami kembali kepada manusia lama, termasuk itu masyarakat hukum barat Mangun itu. Jangan paksa. Ya, Pak Teddy tadi sudah bilang, jangan paksa. Pasti muncul. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan penutupnya adalah saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada saudara-saudara masyarakat hukum adat Manguni. Karena saya ini adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Jadi mungkin hari Kamis nanti akan membicarakan ini mengenai sikap kami. Juga nanti Galarua tentu akan menyampaikan sikap dan duka citanya, dan tetap mendukung 100% itu masyarakat hukum adat Mangun yang ada di Bitung. Itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya minta tolong TNI dan Polri berdiri tegak bela negara. Kalau bapak-bapak bukan bela negara, mungkin negara ini akan hancur. Dan kami tetap bersatu dengan polisi dan TNI. Kapolri minta tolong, yang Anda sebutkan provokasi, tangkap itu Pak. Jangan hanya lip service. Masyarakat udah bosan itu. Bosan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.